Populasi dunia hampir mencapai 7,4 miliar orang pada tahun 2015 dan diperkirakan bisa mencapai 9,7 miliar orang pada tahun 2050. Pertumbuhan populasi ini dibarengi dengan kenaikan status penduduk di negara berkembang menjadi kelas menengah dan akan mendorong pertumbuhan konsumsi energi dunia. Konsumsi minyak dunia pada tahun 2014 mencapai 85 juta barel per hari dan diperkirakan mencapai hampir 100 juta barel per hari pada tahun 2040. Energi dan lingkungan hidup adalah dua hal yang sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil saja akan memperburuk fenomena global warming yang sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, banyak pihak sudah mulai beralih dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Kemiri Sunan Rheothelis trisperma adalah sebuah pohon berbatang keras dengan akar tunggang yang berada dalam satu famili dengan kemiri sayur, dapat menghasilkan minyak dengan yield per hektar sebanyak 2 kali lipat daripada kelapa sawit. Dengan akar tunggangnya, kemiri Sunan memerlukan pupuk yang jauh lebih sedikit daripada tanaman dengan akar serabut. Kanopi pohon kemiri Sunan yang lebar dan daunnya yang sangat lebat membantu menahan air hujan supaya tidak jatuh langsung ke tanah dan bisa membantu penyerapan air hujan di tanah serta menahan erosi. Dengan pertimbangan yield yang bagus dan karakteristik tanamannya yang ramah lingkungan, PT Bumi Agrindo Sejahtera telah melakukan penanaman pohon kemiri Sunan di Kabupaten Bajawa di Pulau Flores, Indonesia sejak tahun 2012. Yaitu di Wolokuku, Poma, dan Kuroboko. Kami sudah memiliki izin lokasi seluas 30.000 hektar di Kabupaten Ngada di Pulau Flores. Kami tanam di beberapa lokasi. Areal pertama di Wolokuku seluas 74 hektar. Areal pertama ini tanahnya berbukit dan berbatu. Dengan usaha dan kerja keras, tim kami berhasil melakukan penanaman yang efektif dengan teknik teras individu per pohon. Areal kedua sedikit lebih besar, berhasil kami tanam di daerah Poma dengan luas sekitar 162 hektar. Areal ketiga merupakan area paling besar untuk saat ini, terletak di Kuroboko dengan luas sekitar 393 hektar. Areal ini relatif lebih landai daripada areal-areal sebelumnya. Jadi total areal yang kami telah tanam adalah
629 hektar. Kegiatan operasional banyak menggunakan tenaga kerja dan sumber daya setempat. Kami juga memiliki areal observasi penelitian, di mana kami memberikan perawatan secara khusus untuk pohon-pohon di areal ini, sehingga pada saat nantinya akan menjadi pedoman untuk perawatan dan pemupukan di areal penanaman lainnya. Pohon kemiri Sunan bisa mulai panen pada tahun keempat setelah penanaman, dengan hasil panen yang meningkat secara bertahap hingga puncaknya pada tahun ke-7 sejak tanam awal hingga umur pohon mencapai lebih dari 70 tahun. Buah kemiri Sunan yang telah matang akan jatuh sendiri ke tanah. Buah kemiri Sunan yang dipanen dibuka kulit luarnya yang disebut brongkos dan dijemur untuk menurunkan kadar kandungan airnya. Biji kemiri kemudian dikupas dan dimasukkan ke dalam mesin pres untuk ekstraksi minyaknya. Minyak mentah kemiri Sunan lalu diproses menjadi biodiesel. Biodiesel dari kemiri Sunan ini dapat menjadi sumber energi terbarukan yang dibutuhkan pemerintah untuk mencampur kandungan biodiesel sebanyak 20% di dalam bahan bakar diesel. Dengan adanya sumber biodiesel dari kemiri Sunan, diharapkan juga dapat membantu PLN yang memiliki banyak pembangkit listrik tenaga diesel di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para pelaku usaha lokal. Selain memenuhi kebutuhan lokal akan bahan bakar diesel, biodiesel kemiri Sunan juga bisa dikirim ke pulau-pulau lainnya di Indonesia maupun diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, biodiesel dari kemiri Sunan ini dapat membantu juga untuk mengisi kebutuhan energi, baik di skala nasional maupun global. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami.